Dewasa ini muncul sejumlah kalangan yang salah di dalam memahami pernyataan Imam Syafi'i ini. Adalah satu pernyataan yang ceroboh ya. Mereka malah bilang yang melarang kita untuk bertaklid kepada Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i sendiri. Orang yang bisa mengamalkan pernyataan Imam Syafi'i ini adalah seorang mujtahid juga. Menunjukkan bahwa tidak sembarang orang, bahkan tidak sembarang ahli fikih bisa menerapkan apa yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Nah, kemudian hal lain selain bahwa yang bisa menerapkan pernyataan Imam Syafi'i itu adalah seorang mujtahid, ada banyak syarat yang ditetapkan oleh para ulama, misalnya Al-Imam An-Nawawi ya, dalam Syarah Al-Muhadzab. Ibni Abil Jarud adalah seorang ashab Asy-Syafi'i. Nah, jadi beliau bukan orang sembarangan, jadi orang yang tingkat kealimannya sudah sangat-sangat tinggi ya, mengetahui mana hadis sahih, mana hadis dhaif ya. Menghafal sekian banyak hadis, mengetahui banyak fatwanya Imam Syafi'i, mengetahui banyak fatwa ashab dan lain sebagainya. Namun suatu ketika beliau menemukan hadis beliau menemukan hadis aftarul hajimu wal mahjum yang beliau nilai ini adalah hadis sahih. Nah, tapi kok bertentangan dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, hadis sahih ini mengatakan aftarul hajimu wal mahjum. Jadi orang yang cantuk dan orang yang dicantuk, orang yang bekam, ya, orang yang dibekam dan orang yang membekam, ya, itu batal puasanya menurut hadis sahih. Nah, ternyata di dalam hukum yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i kok tidak batal. Nah, maka Ibni Abil Jarud mengatakan, saya mengambil hadis sahih ini dan meninggalkan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Loh, mengapa kok begitu? Karena saya mengamalkan pendapatnya Imam Syafi'i, idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, jika hadis itu sahih maka itulah madhabku. Karena itu jangan kamu ambil pendapatku, tapi ambil saja hadis sahih itu. Nah, ini keputusan Ibni Abil Jarud, salah seorang ashab Syafi'i, yang ternyata keliru. Nah, bayangkan seorang ashab ini bisa keliru. Dan karena itu Ibni Abil Jarud ini mendapatkan banyak kritikan dari ulama-ulama Syafi'iyah yang lain ya, karena kekeliruan atau kecerobohan yang beliau lakukan. Kenapa kok bisa keliru? Sebab ya, disebabkan Imam Syafi'i meninggalkan hadis sahih itu karena memang tahu bahwa hadis sahih itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan hukum, disebabkan telah dinasah ya. Telah dinasah oleh hadis yang lain ya, sehingga tidak berlaku sekalipun sahih, maka tidak bisa diamalkan. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak sembarang orang, bahkan tidak sembarang ahli fikih bisa menerapkan apa yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Karena itu di dalam kitab ini misalnya Ibnus Shalah mengatakan, qala Ibnus Shalah wa inda hadza aqul man wajada minasy syafi'iyyin haditsan yukhalifuhu madhhabuhu. Barang siapa dari kalangan Syafi'iyah yang menemukan hadis itu berlawanan dengan pendapat mazhabnya, maka dia harus meninjau nadhara. Fa in kamulat alatul ijtihad fihi imma mutlaqan wa imma fi dzalikal bab aw fi tilkal mas'alah kana lahul istiqlal bil amal bidzalikal hadits. Maka harus dilihat apabila seseorang itu Syafi'iyin ya, memiliki alat ijtihad atau sarana-sarana berijtihad yang sudah lengkap ya, baik ijtihad secara mutlak dalam berbagai persoalan atau di dalam satu persoalan khusus yang terkait dengan fatwa dan hadis ini ya, maka dia bisa mengamalkan apa yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Namun kalau belum memiliki sarana-sarana ijtihad ya, artinya dia bukan mujtahid ya, maka tidak boleh mengamalkan. Ringkasnya, orang yang bisa mengamalkan pernyataan Imam Syafi'i ini adalah seorang mujtahid juga. Kalau bukan mujtahid mutlak, maka mestinya dia mujtahid muqayyad ya, mujtahid di bawahnya mujtahid mutlak, mujtahid di dalam bab-bab tertentu. Nah,
Namun kalau masih bukan mujtahid maka dia tergolong awam dan tidak bisa serta-merta menerapkan pernyataan Imam Asy-Syafi'i ini. Nah, kemudian hal lain selain bahwa yang bisa menerapkan pernyataan Imam Syafi'i itu adalah seorang mujtahid, ada banyak syarat yang ditetapkan oleh para ulama. Misalnya Al-Imam An-Nawawi ya, dalam Syarah Al-Muhadzab, beliau mengatakan innama hadza ya'ni kalam Asy-Syafi'i fi man lahu rutbatul ijtihad fil madhhab. Jadi orang yang bisa menerapkan perkataan Imam Syafi'i ini adalah orang yang memiliki level yang sudah sampai pada level ijtihad di dalam madhab, mujtahid fil madhab ya. Bukan mujtahid mutlak tapi mujtahid fil madhab. Dan harus memenuhi syarat-syarat yang sangat berat untuk bisa menerapkan perkataan Imam Syafi'i. Wa syartuhu ay yaghliba ala dhannihi anna Asy-Syafi'i rahimahullahu lam yaqif ala hadzal hadits aw lam ya'lam sihhatahu. Ya. Jadi syaratnya orang itu harus punya keyakinan kuat bahwa Imam Syafi'i tidak mengetahui ada hadis ini. Ya. Atau tidak tahu bahwa hadis ini sahih. Wa hadza innama yakunu ba'da mutala'ati kutubi Syafi'i kulliha wa nahwiha min kutubil ashab al-akhidin an wa ma asbahaha. Hal itu bisa dilakukan dengan cara memutolaah seluruh kitab-kitab Imam Syafi'i, seluruh kitab-kitab Imam Ashab. Nah, ini tentu yang merupakan syarat yang sangat berat. Bagaimana kita tahu misalnya bahwa Imam Syafi'i, mungkin bagaimana kita bisa yakin bahwa Imam Syafi'i tidak tahu bahwa hadis ini ada, atau Imam Syafi'i tidak tahu bahwa hadis ini sahih. Padahal Imam Syafi'i ini adalah seorang hafidh ya, seorang mujtahid, seorang yang menghafal ratusan ribu hadis. Jadi bagaimana mungkin beliau orang seperti kita, bagaimana mungkin orang seperti kita bisa memastikan atau bisa memiliki keyakinan kuat bahwa Imam Syafi'i tidak tahu kalau ada hadis ini. Nah, ini tentu sangat repot, ya, sangat sulit. Padahal seorang hafidh sekelas Ibnu Khuzaimah ya, itu pernah ditanya, waruwina an Ibni Khuzaimah ya, al-Imam al-Bari fil hadis wal fiqh annahu qila lahu. Jadi Al-Imam Ibnu Khuzaimah, seorang hafidh yang seorang ahli hadis, seorang hafidh yang menghafal ratusan ribu hadis, yang juga seorang ahli fikih Syafi'i. Qila lahu, ditanyakan kepadanya, hal ta'rifu sunnatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil halal wal haram lam yudhi'ha Asy-Syafi'i kutubahu. Imam Ibnu Khuzaimah ditanyakan, apakah Anda tahu ada hadisnya Nabi tentang halal dan haram yang sahih yang tidak dimuat oleh Imam Syafi'i di dalam kitab-kitab beliau? Nah, ini yang ditanyakan seorang hafidh dan faqih. Qala la, tidak, aku tidak tahu. Artinya katanya Ibnu Khuzaimah, setauku tidak ada satupun hadis sahih tentang halal dan haram yang tidak dimuat oleh Imam Syafi'i di dalam kitab-kitab beliau. Nah, kalau sudah seorang Al-Hafidh Ibnu Khuzaimah ini bilang begitu, ya, maka bagaimana yang bukan hafidh? Bagaimana seseorang biasa, orang-orang biasa seperti Wahabi ya, bukan ahli fikih ya, bukan ahli hadis, bisa memastikan bahwa Imam Syafi'i tidak tahu kalau ada hadis ini, atau Imam Syafi'i tidak tahu kalau hadis ini sahih? Ya, tentu itu jauh dari masuk akal ya. Jadi kalau Imam Al-Hafidh Ibnu Khuzaimah saja mengatakan begitu, padahal beliau menghafal ratusan ribu hadis, seorang hafidh, seorang faqih, tentu kalangan Wahabi yang bukan siapa-siapa ataupun siapapun ya, yang dengan lancang mengatakan jangan taklid kepada Imam Syafi'i, langsung saja kepada hadis karena Imam Syafi'i bilang begini begitu. Nah, tentu ini sesuatu yang jauh dari kebenaran, bahkan jauh dari tuntunan imam mazhab itu sendiri. Nah, sehingga dalam kesempatan ini perlu kiranya kita untuk
memposisikan kembali pikiran kita secara benar terhadap qaul Imam Syafi'i yang maknanya telah dirusak oleh sebagian Wahabi ini. Jadi Imam Syafi'i itu tujuannya bukan supaya orang awam tidak bertaklid, ya. Akan tetapi itu memang lisanul hal atau sikap dari setiap mujtahid yang beliau sampaikan atau rekomendasikan kepada mujtahid juga, karena yang bisa menilai atau bisa memberikan satu ketetapan bahwa hadis ini ternyata belum diketahui oleh si mujtahid, oleh Imam Syafi'i misalnya, ya setidaknya ashab Syafi'i. Namun faktanya sebagian ashab Syafi'i yang menerapkan ini telah keliru, ya. Nah, jadi ini adalah persoalan yang sama sekali tidak mudah dan bukan wilayahnya orang awam seperti kita, ya, bukan wilayahnya orang awam seperti ustadz-ustadz Wahabi. Nah, jadi kita ini ya masih di makom taklid, ya, tidak kemana-mana, dan itu lebih selamat ketimbang bergaya mujtahid dengan tanpa ilmu, tanpa kepantasan, tanpa modal, ya, hanya modal apa? Modal bergaya saja. Dan ini sangat berbahaya baik terhadap diri sendiri maupun kepada para pengikut, ya, para jamaah, para pendengar, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita perlu memahami pernyataan Imam Syafi'i ini dengan maksud yang benar sebagaimana yang dijabarkan oleh Imam Taqiyuddin As-Subki di dalam kitab ini. Makna qaulil Imam Al-Muttalibi idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Saya pikir uraian barusan itu cukup mewakili terhadap apa yang dijabarkan oleh Al-Imam As-Subki di dalam kitab ini. Jadi sebenarnya di sini sangat jelentreh, ya. Namun apa yang saya jabarkan tadi itu hanya permukaannya saja, sehingga Anda bisa langsung merujuk atau mengkaji kepada kitab ini secara langsung. Saya kira filenya bisa di-download di internet. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.